Kadang kita kagum dengan otak, tapi kita sering lupa sama yang bikin otak. Padahal bagaimanapun hebatnya otak, yang bikin otak pasti lebih hebat dari otak. Nggak percaya, silahkan otak-otakan. Inilah kecenderungan. Kita kagum dengan pesawat-pesawat mutakhir, bukan main, besi gede banget terbang itu. Alangkah hebatnya. Lalu apa yang bikin otak tidak lebih hebat dari itu semua? Kita puji laut, apa yang bikin laut tidak lebih hebat dari laut itu? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak karena daya dan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita? Lahirlah sikap tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong, sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sisi ini ucapan yang berpahala, la haula, jadi wiridan. Pada sisi lain ini kesadaran moral, sikap mental, kesadaran batin bahwa yang punya daya dan kekuatan itu cuma Allah. Kita nggak pantas untuk sombong, sebab sombong itu pakaiannya Allah. Kita nggak sedang pakai pakaian Allah, kegedean. Dan makin kita renungi, makin terbentur. Apa sih yang bisa kita sombongin? Kita mau sombong apa? Kaya? Pintar? Itu kan semua relatif. Di atas langit masih ada langit lagi. Jadi oleh karenanya, marilah kita menyadari. Manusia hanya wajib berusaha, tapi tidak pernah wajib berhasil. Yang berusaha saja tidak wajib berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu ngelohom, nggelenggem ayem-ayem. Tapi Islam bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Kita bisa saja bikin proyeksi, tahun sekian kita bakal panen besar menurut perhitungan otak. Tapi ada kejadian lain. Apa? Tikus ngambek. Habis itu dimakanin tikus, panen gagal. Proyeksi rasional gagal oleh tikus-tikus yang ngambek itu. Bisa saja terjadi. Tahun depan kita panen besar, urung. Kenapa? Musim panas panjang. Dan sekarang ini koran-koran bikin berita musim mengalami penyelewengan. Bukan cuma manusia yang nyeleweng sekarang. Musim pakai nyeleweng. Mestinya kan musim hujan udah selesai, masih hujan-hujan juga. Musim. Nah sekarang kita boleh bikin proyeksi, kita bakal panen besar. Tahu-tahu musim panas panjang. Sawah retak, air kering. Cari teknokrat yang paling botak, suruh pendekin tuh musim panas. La haula wa la quwata illa billah. Inilah kesadaran moral. Saudara, saya teringat satu saat ada seorang konglomerat. Umurnya ya kira-kira 70-an. Satu saat dia ditanya oleh wartawan, "Pak, umur Bapak berapa sih?" "Ya paling 10 tahun." 10 tahun? 10 tahun? Anak Bapak berapa orang? Satu saja? Satu. Harta Bapak berapa? Ya paling-paling bangsa 7 juta kali. 7 juta? Iya. Pak, kenapa Bapak bohongi saya? Bapak punya buku biografi. Koran-koran, majalah-majalah banyak memuat cerita riwayat hidup Bapak. Saya tahu umur Bapak 70. Kenapa bilang cuma 7 tahun? Saya tahu anak Bapak 8. Kenapa cuma bilang 1? Saya tahu harta Bapak miliaran, mungkin triliunan. Pabrik di mana-mana, bank di mana-mana. Kenapa bilang uang Bapak cuma 7 juta? Nah, kata si konglomerat tadi, kamu benar nak, kamu benar. Umur saya kalau jumlahnya memang 70 nak. Cuman ingat-ingat saya, baru 7 tahun terakhir ini saya sujud. Baru 7 tahun terakhir ini saya berusaha dekat dengan Allah. Saya laksanakan perintahnya, saya jauhi larangannya. 7 tahun inilah rasanya yang ada nilainya di hadapan Allah. Yang 63 tahun matong, kelabu, kelem umur gue.
Habis untuk maksiat, untuk munkarat. Maka ketika ditanya tadi, umur saya 7 tahun itu. Oh begitu Pak. Oh iya. Lalu anak Pak, anak Bapak kan 8. Kenapa bilang cuma 1? Nah, kalau jumlah hitungannya memang anak saya 8. Tapi dari 8 orang ini rasanya cuma 1 nih yang bakal jadi buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah, bakal jadi anak soleh yang akan mendoakan saya. Cuma 1 rasanya anak saya nih yang bakal jadi buah hati saya, besar-besaran saya, yang akan mendoakan di kubur saya, yang akan mendoakan di akhirat saya. Yang 7 orang mana? Masya Allah, yang 1 tenggeng, yang 1 nyekek botol mulu, yang 1 nggak karu-karuan. Makanya saya bilang 1 anak saya yang akan bisa mendoakan saya. Oh begitu Pak. Iya. Nah harta Pak, harta Bapak kan triliunan, pabrik Bapak di mana-mana, uang Bapak hampir di tiap bank-bank besar. Kenapa bilang cuma 7 juta? Betul kau nak. Harta saya kalau jumlahnya memang miliaran, triliunan mungkin, tapi yang saya ingat baru 7 juta tuh yang saya belanjakan di jalan Allah. Saya nyumbang masjid, saya santuni yatim piatu, saya bantu pembangunan pesantren, saya bantu pembangunan rumah sakit Islam. Itu yang akan saya bawa pulang ke akhirat, yang 7 juta itu. Yang triliunan itu nanti akan direbutkan oleh anak-anak saya sebagai waris saya. Jadi harta saya 7 juta itu yang bakal nemenin saya di akhirat, yang akan saya bawa pulang jadi teman saya. Saudara-saudara kaum muslimin, jangan-jangan orang tua itu adalah kita-kita ini. Jangan-jangan kita-kita ini adalah orang tua itu. Jangan-jangan itu potret dari diri kita masing-masing. Dari sekian umur yang diberikan Allah, berapa tahun yang ada nilainya di hadapan Allah? Dari sekian anak-anak yang merupakan amanah, berapa yang akan mendoakan kita sebagai orang tuanya menjadi anak soleh? Dari sekian banyak harta yang diberikan Allah, berapa yang akan kita bawa pulang menghadapnya nanti, yang kita belanjakan di jalan Allah? Ini sebuah potret kehidupan. Karena itu kita kembali kepada la haula wa la quwwata illa billah. Kita wajib berusaha, kita wajib berikhtiar. Selebihnya, segala daya dan kekuatan hanya milik Allah saja semata-mata. Satu kesadaran batin dari setiap pribadi muslim. Setelah ia berusaha dan berikhtiar, ia menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu sisi ini merupakan wiridan ucapan yang mengandung pahala, pada sisi lain ini merupakan sikap batin dari seorang muslim di dalam ia menghadapi realitas kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ini kita jadikan satu basis kehidupan, maka ini akan menyelamatkan manusia dari kemungkinan tergelincir menjadi orang yang lupa diri dan lupa darat. Sebab itu Imamul Ghazali berpesan, jadidis safinah fa innal bahra amiq, wa khuziz zad fa inna safara ba'id, wa khaffifil hamla fa innal hamla sadid. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Ringankan beban karena kebanyakan beban akan menyakitkan. Alangkah indah kalimat ini, alangkah dalam makna yang terkandung di sana. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Apa artinya ini? Jaga mentalmu baik-baik. Pelihara imanmu baik-baik, karena hidup penuh cobaan seperti lautan. Kita kalau berlayar di lautan kan kadang-kadang tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah. Jika malam datang, bintang gemintang bertabur menghias cakrawala. Rembulan memantulkan sinarnya dengan indah. Dalam keadaan begitu berlayar enak. Tapi lain saat ombak menggunung, halilintar menyambar, angin topan bertiup. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia tanpa sadar bahwa dia belum sampai kepada pantai yang akan dituju. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia ini tanpa sempat bangkit lagi. Dia menyangka sudah sampai kepada tujuannya. Hati-hati kapal jangan sampai bocor karena lautan sangat dalam.
Iman ini jaga baik-baik karena hidup penuh dengan ujian. Wa khuzizat fa inna safara ba'id. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Saudara mau ke Bandung, bawa duit. Saudara mau ke Surabaya, banyakan lagi duitnya. Saudara mau ke Mekah, gepokan, iketan tuh duit nggak lembaran lagi. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Kalau saudara dari Jakarta mau ke Surabaya, kagak bawa duit berangkat juga, itu sih bukan berani namanya, nekat. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara di jalan udah pasti. Kenapa? Nggak bawa bekal berangkat. Sama juga kita nih, misalnya belum sempat sembahyang, mati. Waduh, berani banget orang. Belum punya bekal, mati. Sengsara di jalan. Atau bekal tidak cukup. Dari Jakarta saudara mau ke Surabaya, bawa duit 500 perak. Paling jauh Cikampek nyampenya itu. Paling jauh itu. Antara jauhnya perjalanan dengan bekal yang saudara bawa tidak seimbang. Hidup ini perjalanan panjang. A walking tour. Dimulai dari alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh diciptakan lebih dulu. Dari situ pindah ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia. Dari alam dunia pindah ke alam barzah. Baru menuju akhirat. Satu perjalanan panjang. Kalau bekal tidak bawa, sengsara di jalan. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Wa khaffifil hamla, ringankan beban karena beban itu cuma akan menyulitkan. Kalau bekal itu sih keperluan, tapi beban nggak kita perluin, cuma ngeberat-beratin. Apa ini beban? Dosa. Kecurangan, kebatilan, kesoliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Itu akan jadi beban kita di akhirat. Alangkah celakanya, perjalanan panjang, bekal tidak bawa, beban kelewat banyak, alamat sengsara di jalan. Pahala tidak ada, dosa berlipat ganda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita rangkum nasihat Al-Ghazali dengan kisah si konglomerat tadi, kita akan mengambil kesimpulan. Pertama, bekal terbaik dalam menghadapi gejolak kehidupan ini tidak lain adalah iman. Yang kedua, pahala dan dosa. Dua hal kontroversial. Pahala adalah bekal, dosa adalah beban. Tapi kita sekarang kan tidak begitu terangsang kepada yang abstrak. Orang berlomba mencari yang konkret-konkret saja. Yang real. Kalau memang dosa, benjol dong. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Persis orang Yahudi dulu. Orang Yahudi itu kan pernah minta kepada Nabi Musa. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa, kami nggak bakal mau beriman kepada Allah kalau belum kami lihat Allah ada nongkrong di depan kami. Kalau memang Tuhan ada, taruh dong di depan kami. Mau yang konkret-konkret saja. Kalau memang dosa, benjol dong. Kalau memang pahala, berasa dong. Orang terangsang kepada yang real, yang konkret-konkret saja. Karena itu, untuk mengejar dosa, orang mau bayar. Tapi untuk mengejar pahala, walaupun tidak bayar, orang segan. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kamu mengharapkan ke surga, tapi kamu berat melaksanakan sesuatu yang bisa membawa kamu ke surga. Kamu ingin jauh dari neraka, tapi tiap saat kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang justru menjerumuskan kamu ke neraka. Idda'aitum an-najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan diri kamu ke neraka. Kamu ingin masuk surga, tapi berat sekali kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kamu di surga. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi hal keempat yang merupakan perbendaharaan surga adalah la haula wa la quwata illa billah. Satu sisi ini merupakan ucapan yang memperberat timbangan akhirat. Pada sisi lain ini merupakan sikap hidup seorang muslim. Kesadaran batin yang sangat dalam bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah.
Dan itu kita simbolkan pada saat memulai pekerjaan dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Satu kesadaran moral, saya hanya bisa melakukan ini karena diberikan daya dan kekuatan oleh Allah. Lahirlah sikap tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min kanzil jannah. Simpanan sorga ada 4 macam. Yang pertama, ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah. Saudara-saudara kaum muslimin, sebagaimana yang kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian rezeki dari kita terhadap yang lain. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, ada yang setengah miskin, dan selanjutnya. Ada yang gajinya kecil tapi penghasilannya gede. Ada yang penghasilannya gede tapi nggak punya gaji. Ada juga yang memang gajinya gede dan penghasilannya gede. Kelebihan rezeki merupakan sunnatullah dan tidak harus membuat kita merasa lebih dari yang lain. Bahkan sebaliknya, kelebihan itu harus membuat kita ringan tangan untuk menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan. Kalau saudara diberikan ilmu, maka pertanyaan akhirat cuma satu: ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saudara diberikan umur yang panjang, pengadilan akhirat juga bertanya satu: umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau saudara diberikan harta, pengadilan akhirat akan bertanya 2: hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Dari mananya ditanya, dan kemananya juga ditanya. Oleh karena kita akan dimintakan pertanggungan jawab, maka amanah yang bernama harta ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada penggunaan yang merupakan kewajiban, itu zakat namanya. Ada penggunaan yang sewaktu-waktu, itu infak namanya. Ada yang lebih sewaktu-waktu lagi, dan itu sedekah namanya. Zakat dia terikat oleh haul dan nisab, oleh putaran batas waktu dan ukuran dari harta itu sendiri. Sedangkan infak terikat oleh situasi dan kondisi perekonomian seseorang. Sedangkan sedekah tidak terikat dengan apapun. Dalam kondisi seperti apapun kita bisa melakukan sedekah dengan yang terkecil sekalipun. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Atau ada hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumanmu kepada temanmu adalah sedekah. Jadi untuk melakukan sedekah tidak harus dalam berbentuk uang. Dengan ilmu kita bisa sedekah, dengan tenaga kita bisa bersedekah, dengan pikiran kita bisa bersedekah, bahkan senyum kepada teman itu pun sedekah. Jadi kalau sedekah dengan uang memang belum punya uang, nyengir aja banyakin. Itu asal pada tempatnya, jangan lalu ketemu tiang listrik cengengesan. Tentu tidak pada tempatnya dan tidak wajar. Nah, sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Artinya jauh dari sifat riya. Kan kadang-kadang ada orang sedekah itu disebutkan namanya, apa tidak bagus? Kalau memang niatnya ikhlas, ya bagus-bagus saja. Untuk memberikan sugesti kepada yang lain. Si Fulan bin Fulan nyumbang sekian, diumumkan. Boleh kalau niatnya untuk memberikan rangsangan kepada yang lain supaya dia menyumbang lebih besar dari orang tadi. Tapi kalau itu mendatangkan riya, maka sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Tangan kiri saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas akan merupakan perbendaharaan surga, tersembunyi dari pandangan orang lain, tidak seorang pun tahu. Karena memang sikap yang baik adalah melupakan kebaikan dan mengingat kesalahan. Itu salah satu ciri orang bahagia. Orang yang selalu mengingat
kesalahannya dan berusaha melupakan segala kebaikannya. Kalau dia akan ada kebaikan, dia tidak bisa ikut, dia merasa rugi karena dia merasa belum pernah berbuat baik. Tapi kalau akan melakukan kesalahan baru, dia ingat kesalahan yang sudah-sudah, sehingga terhalang baginya untuk melakukan satu kesalahan baru.